Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel FTC, channel yang membahas mengenai teknik di kehidupan sehari-hari. Tidak lupa juga saya ingatkan bahwa FTC memiliki bengkel kecil sebagai tempat pelatihan gratis bagi teman-teman yang berminat untuk mengetahui atau ingin mendalami mengenai teknik. Di video sebelumnya, kita telah sama-sama membahas mengenai material dasar atau material utama dan simple drawing mengenai PLTS yang ada di rumah saya. PLTS dengan kapasitas 1200 WP yang saya gunakan sebagai suplai energi. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai berapa besar produksi energinya yang dihasilkan oleh PLTS 1200 WP, karena mengetahui real energi yang dihasilkan oleh PLTS itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sebagai bahan evaluasi kita untuk sistem PLTS tersebut. Misalkan saja, yang pertama, apakah instalasi PLTS kita sudah efisien atau energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan energi listrik yang ada di rumah kita. Yang kedua, apakah instalasi tersebut sudah benar pemasangannya? Misalkan saja konektor MC4. Karena saya pernah merasakan sendiri, saya pernah mengalami kendala itu di konektor MC4. Jadi dari 12 kali 100 WP saya, karena ada masalah di konektor MC4-nya, 3 panel suryanya itu tidak tersambung dengan baik, sehingga yang dihasilkan itu hanyalah 9 kali 100 WP. Bayangkan kalau misalkan itu terjadi terus-menerus selama beberapa waktu, berapa besar losses yang ada di situ. Yang ketiga adalah, dengan kita mengetahui jumlah panen energi atau jumlah produksi energi dari PLTS, kita juga akan bisa menghitung atau mengetahui berapa lama BEP kita atau balik modal kita berapa lama. Karena pada saat orang telah menginvestasikan sejumlah uang terhadap barang atau produk tertentu, maka orang tersebut pasti akan menghitung manfaatnya, yaitu berapa BEP-nya, berapa lama balik modalnya, dan kalau bisa berapa sih untungnya. Sebelum kita masuk pembahasan mengenai berapa produksi energinya, ada baiknya kita mengetahui dulu perbedaan antara daya listrik dan energi listrik. Karena seringkali banyak orang salah kaprah mengenai kedua hal tersebut. Misalkan gini, pernah ada orang bertanya kepada saya, "Bapak, rumah saya itu adalah PLN-nya 900 watt. Maka PLTS-nya saya butuh berapa duit?" Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena dalam kita mendesain atau merencanakan atau memplanning PLTS, sebuah PLTS, kita itu harus tahu bukan dayanya, yang kita harus tahu adalah energinya dengan satuan kWh atau kWh. Nah, itulah yang sebagai acuan dasar kita untuk mendesain berapa besar PLTS kita yang akan kita gunakan. Untuk lebih mudah mengetahui perbedaan antara daya listrik dan energi listrik, maka bisa saya analogikan seperti pada saat kita mengisi bak air. Jadi misalkan kita mengisi bak air dengan selang, lama waktu mulai dari bak air tersebut kosong sampai dengan bak air itu terisi penuh, itu sangat bergantung terhadap berapa besar derasnya air yang keluar dari selang tersebut dan juga berapa besar kapasitas bak tersebut. Nah, dalam hal ini, derasnya air yang keluar dari selang itu kita analogikan sebagai daya. Kemudian, banyaknya air yang digunakan untuk mengisi bak tersebut dari kosong sampai penuh, atau banyaknya air yang ada di dalam bak tersebut, itu kita bisa analogikan sebagai energi. Nah, dari analogi tersebut, kita juga bisa mencocokkan dengan kejadian, contohnya misalkan rumah. Jadi begini, misalkan ada dua rumah, rumah A dan rumah B, di mana kedua rumah tersebut memiliki daya terpasang listrik PLN adalah sama. Misalkan daya listriknya itu adalah sama-sama 900 VA. Cuman rumah A ini, dia itu hanya memiliki beban lampu dan TV saja. Tapi rumah B, dia memiliki ada lampu juga, ada kulkas, ada TV, bahkan ada AC. Jadi di akhir bulan, kedua rumah tersebut pasti pembayaran listriknya berbeda. Kenapa? Karena rumah A memakai energi listrik atau kWh listriknya, dia lebih sedikit dibandingkan dengan rumah B. Nah, dalam hal ini kalau kita sambungkan dengan analogi yang tadi mengenai pengisian bak air, rumah A ini memiliki deras air yang sama dengan deras air yang ada di rumah B. Namun, baknya, ukuran baknya, rumah A ini lebih kecil, atau pemakaian beban listriknya atau energi listriknya itu lebih kecil daripada rumah B.
Mungkin seperti itu contoh sederhana dari perbedaan antara energi listrik dan daya listrik. Karena nanti yang akan kita hitung adalah kedua-duanya, energi listrik dan daya listrik. Walaupun yang paling utama, yang paling menentukan adalah energi listrik. Saya melakukan pengamatan data tersebut mulai pukul 6 pagi sampai dengan jam 17.30 sore. Dengan rentang waktu masing-masing datanya itu saya ambil rentang waktunya 1 jam. Jadi produksi energinya PLTS 1200 WP di tempat saya adalah seperti ini. Grafiknya itu seperti ini, di mana di sini ada 2 garis yang berwarna biru dan berwarna merah. Warna biru ini menandakan bahwa energi yang dihasilkan per tiap-tiap jam. Jadi seperti ini bentuknya. Kemudian warna merah ini untuk garis yang berwarna merah, di sini menandakan bahwa daya maksimum yang bisa dicapai oleh PLTS 1200 WP di tempat saya itu berapa per masing-masing tiap jam. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini mulai dari jam 6 sampai jam 7, itu di sini energi yang dihasilkan oleh PLTS saya adalah sebesar 103 Wh. Dengan daya maksimumnya adalah 250 Watt pada jam 7. Berarti jam 7 pagi, pada jam 7 pagi, saya masing-masing solar cell-nya itu adalah dapat menghasilkan besaran watt sebesar 20,8 Watt. Dari kapasitas maksimalnya adalah 100 Watt. Artinya ini sekitar 20,8% lah. Kemudian untuk dari jam 7 sampai jam 8 pagi, di sini dia bisa menghasilkan 310 Wh untuk energinya. Kemudian dengan daya maksimumnya adalah 693 Watt. Artinya di sini jam 8 pagi solar cell saya, masing-masing solar cell saya itu dapat menghasilkan 57,8 Watt dari kapasitas 100 Watt atau 57,8% lah. Kemudian lanjut ke jam 11, dari jam 11 ke jam 12. Di sini energinya adalah 869,8 Wh. Kemudian daya maksimumnya adalah 1146,1. Artinya jam 12 siang ini dia masing-masing solar cell-nya akan menghasilkan 95,6 Watt dari kapasitasnya 100 Watt. Artinya 95,6% dari masing-masing solar panel yang ada di tempat saya. Nah, grafiknya adalah seperti ini. Dari jam 6 sampai dengan jam 12 dia akan naik terus. Kemudian mulai turun dari jam 12 ke jam 1, kemudian dari jam 1 ke jam 2, dari jam 2 ke jam 3, sampai akhirnya dia tidak ada matahari lagi di jam sekitar jam 6 sore. Nah, dengan grafik seperti ini, dengan grafik energi seperti ini, di tanggal 26 Mei ini yang saya ambil contoh adalah grafik tanggal 26 Mei. Itu dia berarti bisa menghasilkan sebanyak 5.441 Wh atau sama dengan 4,5 jam penyinaran dari kapasitas solar cell 1200 WP. Nah, ini adalah grafik-grafik di tanggal-tanggal yang lain, di mana tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa tiap harinya produksi energi dari solar cell itu berbeda-beda tergantung dari cuaca dan ketebalan awan juga. Jadi tanggal 26 Mei ini tadi bentuk grafiknya itu adalah ideal ya. Dia berbentuk hampir seperti setengah gelombang. Dia sangat ideal lah, seperti yang diharapkan sebetulnya, seperti ini gelombangnya. Kemudian tanggal 27 Mei di sini dia terlihat di sini agak tidak teratur gelombangnya di sini. Ini karena pada hari itu cuacanya memang tidak begitu baik ya untuk penyinaran PLTS-nya. Jadi awannya itu pada saat itu tuh, apalagi mulai dari jam 10 ke jam 11, awannya cukup tebal. Tidak hujan, memang tidak hujan, tapi karena awannya cukup tebal, jadi menutupi pancaran sinar matahari sehingga produksi energinya yang dihasilkan oleh PLTS itu menurun. Bisa kita lihat, bisa kita bandingkan di sini adalah jam 11 di sini dia hanya mendapatkan 402 Wh di tanggal 27 Mei. Sedangkan di tanggal 26 Mei di sini jam 11 itu dia bahkan bisa sampai 851,1 Wh. Artinya hampir lebih dari 2 kali lah, lebih dari 2 kali produksi energinya di jam yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian di tanggal 28 Mei di sini saya ingat terjadi hujan.
Jadi karena ada hujannya juga mulai dari jam 12 sampai jam 2 waktu itu. Jadi produksi energinya itu benar-benar turun drastis. Bisa dilihat di sini, jam 1 siang di sini kita hanya mendapatkan 399,6 watt hours. Di tanggal 29 Mei juga sama seperti itu, cuman dia lebih ke arah awannya yang tebal. Jadi grafiknya tidak terlalu turun drastis, tapi tetap ada penurunan. Jadi ini tidak ideal. Tetap tidak ideal. Kemudian masuk ke tanggal 30 Mei, di sini grafiknya seperti ini ya. Ini terlihat sekali bahwa memang awannya itu mulai dari jam 12 sampai dengan jam 2, ini memang cukup tebal, cukup menutupi matahari, jadi produksi energinya tidak terlalu baik. Tanggal 31 Mei juga terjadi hal yang serupa. Kemudian tanggal 1 Juni juga dia tidak begitu baik, sampai dengan di tanggal 2 Juni, memang grafiknya tidak bagus, tapi tanggal 2 Juni ini adalah dia produksi energi tertinggi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, tanggal 30 Mei dia adalah dapatnya 5.243 watt hours atau 4,4 jam penyinaran. Kemudian tanggal 31 Mei di sini adalah 4.337 watt hours atau 3,6 jam penyinaran. Kemudian tanggal 1 Juni di sini adalah 4.519 watt hours atau 3,7 jam penyinaran. Kemudian di sini tanggal 2 Juni adalah yang paling tertinggi, di sini adalah 5.800 watt hours atau sama dengan 4,8 jam penyinaran. Jadi dengan 8 hari tersebut saya buatkan rata-ratanya, di mana rata-ratanya akhirnya membentuk grafik seperti ini. Dia tidak berbentuk setengah gelombang yang ideal, tapi ya inilah faktanya. Jadi faktanya adalah seperti ini, di mana rata-ratanya pendapatan hariannya itu adalah 4.900 watt hours dari tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni, atau artinya 4,1 jam penyinaran 1.200 WP. Dimana kalau kita lihat di sini tabelnya, dari tabel di sini kelihatan bahwa dari jam 9 ya, dari jam 9 sampai dengan jam 3, dari jam 9 sampai dengan jam 3, di sini adalah dia pendapatan atau produksi energi tertinggi mulai dari jam ini. Jadi dari jam 9 sampai dengan jam 5 dia mulai produksi pendapatan energi di sini. Terlihat dari sini, jam 9 ini dia mendapat 11% dari total energi. Kemudian jam 10 14%. Kemudian jam 11 itu adalah 16% dari total energi. Kemudian jam 12 ini adalah 15%. Kemudian jam 1 11%, jam 2 10%, dan jam 3 adalah 9%. Jadi kalau kita rata-ratakan ini sekitar 86%. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini terjadi hujan mulai pukul jam 9 sampai dengan pukul jam 3, artinya itu akan terjadi kehilangan energi sebesar 86% dari rata-rata energi yang dapat dihasilkan hariannya. Kemudian kalau kita lihat di sini daya maksimumnya yang dihasilkan tiap-tiap jam, ini bisa teman-teman juga sebagai perbandingan mungkin ya, bahwa daya maksimum tiap-tiap jam ini rataannya adalah seperti ini, dimana jam 6 itu pasti 0 watt, masih 0 lah wattnya itu. Sebetulnya sudah ada sekitar 5 watt ya, sudah ada sekitar 5 watt, itu cuman tergantung juga dari cuaca. Jam 7 pagi di sini ada 173,7 watt atau 14,5 watt masing-masing panel atau 14%. Jadi pada jam 7 pagi dia hanya dapat menghasilkan daya maksimumnya hanya sebesar 14%. Jam 8 pagi di sini dia mendapatkan 530,7 watt ya. Dengan daya maksimum tiap-tiap panel itu adalah 44,2. Jadi per lembar panel tersebut bisa mendapatkan 44,2 watt di jam 8 pagi atau 44% produksinya dari kapasitas solar cell 100 WP. Di jam 9 pagi di sini dia 757,1 watt dengan daya maksimum tiap-tiap panel adalah 63,1 watt. Artinya produksinya adalah 63% dari kapasitas solar cell tersebut. Terus dia naik sampai dengan pukul jam 2 siang. Jam 2 siang sebetulnya masih besar juga, cuman karena awannya juga tidak begitu bagus ya, rata-rata awannya tidak begitu bagus, dia jadi menghasilkan energi yang kurang optimal.
Tapi dayanya bisa tinggi, bisa sampai dengan 1105 watt. Artinya 92,1 watt masing-masing panel dari 100 watt. Artinya persentasi produksi daya tiap jamnya ini adalah 92%. Dari data-data tersebut, akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa yang pertama, produksi daya tertinggi sebesar 1146,1 watt atau masing-masing panel dapat menghasilkan 95,5 watt per panel pada jam 12 siang. Kemudian nomor 2 adalah produksi energi tertinggi pada jam 10 sampai 11 siang dengan nilai 930,5 watt hours atau masing-masing panel menghasilkan 77,5 watt hours panel. Kemudian nomor 3 adalah rata-rata produksi energi terbesar, yaitu pada jam 9 sampai dengan jam 3. Ini terlihat dari tabel tadi ya, bahwa kalau misalkan jam 9 sampai jam 3 ini kita gabungkan, maka pendapatan energinya adalah sebanyak 86% dari total pendapatan energi harian. Kemudian yang nomor 4 di sini, rata-rata produksi energi hariannya selama 8 hari adalah 4.900,8 watt hours. Nah, di sini dengan kata lain bahwa selama 8 hari, masing-masing harinya saya itu bisa berhemat sebesar Rp57.527. Jadi masing-masing bukan selama masing-masing harinya, tapi selama 8 hari saya sudah dapat menghemat Rp57.527. Nah, rata-rata lama penyinaran adalah 4.900,8 watt hours atau 1.200 WP sama dengan 4,1 jam penyinaran matahari. Jadi rata-ratanya adalah 4,1 jam penyinaran matahari. Nah, inilah yang menjadi acuan dasar kita sebetulnya nanti dalam mendesain ya. Karena biasanya dalam mendesain itu kita perlu mengalihkan dengan jam penyinaran matahari. Kebetulan saya lokasinya adalah di Jakarta Selatan, di Cipete Utara tepatnya. Jadi dari tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni, di sini saya lama penyinaran mataharinya adalah sebesar 4,1 jam. Nomor 6 di sini, produksi energi harian tertinggi adalah 5.800 watt hours. Nomor 7, lama penyinaran dari produksi energi harian tertinggi adalah 5.800 watt hours per 1.200 WP, artinya sama dengan 4,8 jam penyinaran matahari. Jadi ini dari tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni, saya rekornya itu adalah 4,8 jam penyinaran matahari. Juga menyimpulkan bahwa produksi energi yang dihasilkan oleh PLTS itu sangat tergantung pada pertama adalah posisi panel surya terhadap radiasi matahari. Nah, ini memang sangat bergantung ya. Jadi derajat dari posisi panel solar cell itu terhadap posisi matahari itu memang sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalkan ada shadow ya, shadow maksudnya misalkan solar panel teman-teman yang teman-teman pasang di rumah itu rupanya ada sebagian yang tertutup oleh pohon misalkan atau tertutup oleh gedung, maka itu sangat bergantung sekali ya, sangat mempengaruhi terhadap produksi energi harian yang dihasilkan oleh solar cell tersebut. Kemudian yang nomor 2 adalah jenis SCC yang digunakan. Nah, ini yang menarik, bahwa pertama kali saya memasang solar cell itu saya menggunakan SCC tipe PWM yang berwarna biru, merek Cina ya. Jadi tipenya PWM, dimana data saya maksimal adalah dia 2,77 jam lama penyinaran atau 3.260,6 watt hours. Nah, ini sangat rendah sekali. Jadi saya sarankan ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman memang ingin merencanakan atau ingin memplanning untuk membuat solar cell, itu gunakanlah tipe SCC atau Solar Charge Controller dengan tipe yang MPPT, jangan yang PWM, karena itu akan menurunkan pendapatan atau produksi energi hariannya seperti itu. Jadi nggak bagus lah untuk tipe PWM. Nah, untuk tipe MPPT, SCC tipe MPPT, data saya maksimal mulai saya pasang, dari awal saya pasang sampai dengan saat ini, saya itu bisa rekornya itu adalah 5,45 jam lama penyinaran matahari atau 6.535,9 watt hours. Nah, ini adalah rekornya nih, rekor tertinggi dari
solar cell 1200 WP di rumah saya. Nah, kemudian produksi energi juga sangat bergantung pada SOC atau kapasitas baterai yang digunakan. SOC ini adalah kepanjangan dari state of charge, artinya berapa persen sih baterai tersebut terisi. Itu seperti itulah SOC. Jadi kapasitas baterai yang digunakan. Misalkan begini, misalkan kapasitas baterai kita itu pada posisi 100% atau 90% lah. Maka secara natural, secara normalnya itu MPPT sebagai solar charge controller dia akan ngerem pendapatan energi. Jadi yang harusnya dia misalkan bisa dapat 1000 watt dengan kapasitas baterai rupanya yang sudah mulai full, maka dia itu akan ngerem. Jadi dia akan dapat paling tidak 200 watt atau 300 watt, hanya seperti itu. Nah, itu juga sangat mempengaruhi pendapatan energinya. Jadi saran dari saya lebih baik kapasitas baterainya teman-teman dibesarkan. Kapasitas baterainya itu adalah dibesarkan. Minimal itu adalah 5 kali jam lama penyinaran gitu. Jadi mungkin rumusnya seperti itulah dari hasil pemantauan saya yang terbaik seperti itu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Di video berikutnya saya akan membahas mengenai berapa modal yang telah saya keluarkan untuk membuat PLTS 1200 WP yang digunakan di rumah saya. Nanti juga kita bisa sandingkan dengan berapa lama BP-nya atau berapa lama balik modalnya. Dari situ nanti teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan apakah PLTS tersebut worth it atau tidak. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share apabila bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.